Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas dan pencuri di malam hari. Ada-ada saja tingkah Abu Nawas kali ini. Ketika rumahnya dimasuki pencuri, bukannya melawan, ia malah membantu aksinya. Kisah ini berawal saat kota Baghdad digemparkan oleh adanya kasus pencurian. Hampir setiap hari ada saja rumah warga yang menjadi korban. Oleh sebab itulah, para warga selalu waspada dan menjaga rumahnya masing-masing, terutama pada malam hari. Akan tetapi beda dengan Abu Nawas, ia sama sekali tidak merasa khawatir. Hingga pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berkumpul di warung, salah satu kawannya bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa kau benar-benar tidak takut? Yang aku dengar si pencuri sangat lihai, lebih baik kau berhati-hati." Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Buat apa? Pencuri mana ada yang berani?" Kawannya kembali bertanya, "Lalu ketika malam hari kau tidak pernah menjaga rumahmu?" Abu Nawas membalas, "Malam hari waktunya untuk tidur, bukan untuk begadang." Dan ternyata pembicaraan Abu Nawas dengan kawannya terdengar oleh si pencuri yang kebetulan duduk tak jauh dari mereka. Dalam hati si pencuri berkata, "Kurang ajar, dia berani meremehkan aku. Lihat saja, nanti malam rumahnya akan saya rampok." Singkat cerita, setelah malam tiba, si pencuri pergi ke rumah Abu Nawas. Dengan keahlian yang dimilikinya, ia bisa dengan mudah membongkar pintu rumah Abu Nawas yang terkunci. Lalu sambil mengendap-endap, ia memasuki rumah Abu Nawas untuk mencuri barang yang berharga. Meskipun suasananya gelap, si pencuri terlihat gesit. Namun setelah mengacak-acak seisi rumah, ia sama sekali tak menemukan barang berharga satupun. Tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk oleh Abu Nawas. "Bagaimana? Apa kau sudah menemukan barang berharga?" Tentu saja si pencuri kaget bukan main. "Siapa kamu?" tanya si pencuri. "Aku sama sepertimu, aku juga sedang mencari barang berharga. Bagaimana kalau kita cari sama-sama?" balas Abu Nawas. Karena kondisi dalam keadaan gelap, si pencuri tidak menyadari bahwa orang yang diajak bicara adalah Abu Nawas. Ia mengira bahwa orang yang di belakangnya adalah pencuri, sama seperti dirinya. "Baik, ayo kita cari sama-sama," balas si pencuri. Akan tetapi hingga waktu subuh menjelang, barang berharga tak kunjung ditemukan. "Hei kawan, kita sudahi saja, cepat tinggalkan rumah ini sebelum pemiliknya terbangun," kata si pencuri. "Jangan buru-buru, mending kita minum teh dulu biar aku nyalakan lampunya," balas Abu Nawas. Sontak si pencuri terkejut mendengarnya. "Memangnya kamu siapa?" tanya si pencuri. Kemudian Abu Nawas menyalakan lampu rumahnya. Barulah si pencuri mengetahui bahwa orang yang di hadapannya adalah Abu Nawas. "Sialan, apa maksudmu melakukan ini?" tanya si pencuri. "Loh, aku hanya ingin membantumu. Aku juga sudah bertahun-tahun mencari barang berharga di rumahku, namun tak pernah aku temukan. Rumah ini adalah peninggalan ayahku. Barangkali dengan keahlianmu, peninggalan ayahku yang berharga bisa ditemukan." "Ternyata sama saja," ujar Abu Nawas kecewa. "Jadi kau sengaja memanfaatkan aku?" tanya si pencuri kesal. "Ya kurang lebih seperti itulah. Tapi meskipun tak berhasil, ada sisi baiknya," balas Abu Nawas. "Apa itu?" tanya si pencuri penasaran. "Aku bisa tahu wajah pencuri yang selama ini meresahkan warga. Nanti kalau sampai ada rumah warga yang kemalingan, aku akan melaporkanmu kepada Baginda Raja," jelas Abu Nawas. Akhirnya berkat akal cerdik Abu Nawas, si pencuri tak lagi berani melakukan aksinya, dan kota Baghdad menjadi kembali aman seperti sedia kala.
Abu Nawas jadi hakim perceraian. Dikisahkan ada sepasang suami istri terlibat pertengkaran hebat. Keduanya tidak ada yang mau mengalah. Sebenarnya sang suami sudah bersabar dengan perilaku istrinya yang kerap kali membuatnya malu. Namun akhirnya lama-kelamaan kesabaran sang suami tak terbendung juga. "Ya sudah, kita cerai saja, ayo kita ke pengadilan," ajaknya kepada sang istri. Maka keduanya pun berangkat menuju kantor pengadilan. Setibanya di sana, ternyata Tuan Hakim sedang berada di luar kota. Kemudian sebagai penggantinya, Baginda Raja menunjuk Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah mereka. Kepada sang suami, Abu Nawas bertanya, "Apakah kamu sudah yakin dengan keputusanmu?" Lelaki itu menjawab, "Iya, saya sudah yakin Tuan Abu." Abu Nawas sebagai orang yang bijak mencoba menasehati sepasang suami istri ini. "Coba pikir baik-baik terlebih dahulu, jangan sampai kau menyesal karena telah menceraikan istrimu," tutur Abu Nawas. "Tidak Tuan Abu, saya sudah tidak kuat lagi dengan perilaku istri saya. Dia selalu saja membuat saya malu," jawab si lelaki. "Memangnya apa yang dilakukan istrimu?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Abu, tiap malam dia selalu mendatangi kedai tua, padahal saya sudah melarangnya, tapi dia tak pernah mau mendengar perkataanku," kata si lelaki memberitahu. "Oh, jadi itu masalahnya. Kalau memang seperti itu, keputusanmu sudah tepat. Istri seperti itu memang tidak baik dan tidak pantas untuk dipertahankan," terang Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengalihkan pandangannya kepada wanita di samping lelaki tersebut. "Kenapa kau lakukan itu? Kamu sudah beruntung punya suami yang baik, tapi kau tak mau mendengar nasihatnya. Apa yang membuatmu selalu mendatangi kedai tua?" tanya Abu Nawas. "Masalahnya bukan ada pada aku Tuan Abu, tapi ada pada suami saya," jawab si wanita. "Maksudmu bagaimana? Kau jangan membuatku bingung. Coba bisa kau jelaskan?" tanya Abu Nawas. "Jadi masalahnya begini Tuan Abu, aku mendatangi kedai tua untuk menyuruh pulang suamiku. Karena hampir tiap malam dia selalu mabuk-mabukan dengan kawan-kawannya, dan dia menganggap perbuatanku ini mempermalukan dia di hadapan kawan-kawannya," jelas si wanita. Mendengar hal itu, Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Sialan, aku kira istrimu yang tidak baik, ternyata kamunya saja yang kurang ajar," kata Abu Nawas sambil geleng-geleng kepala. Akhirnya sesuai kesepakatan mereka pun resmi bercerai. Baginda Raja berguru kepada Abu Nawas. Dikisahkan pada suatu ketika Abu Nawas dan Baginda Raja tengah duduk berdua di aula istana. Tidak seperti biasanya, kali ini mereka tampak serius membicarakan sesuatu. Ternyata obrolan yang mereka diskusikan mengenai tentang kebijaksanaan, termasuk mengenai pentingnya menjaga sebuah persahabatan. Disinilah Baginda Raja merasa kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas, hari ini banyak ilmu yang aku dapatkan darimu. Tapi kalau hanya teori, mungkin semua orang bisa melakukannya, apalagi bila orang tersebut pandai berbicara. Bisakah kau tunjukkan padaku suatu ilmu kebijaksanaan yang langsung kau praktekkan?" pinta Baginda Raja. "Tentu saja yang mulia, tapi ada syaratnya," balas Abu Nawas. "Ada syaratnya? Apa itu?" tanya Baginda Raja. "Kita berdua harus pergi keluar dari istana, dan saya akan membawa Paduka ke dua tempat yang bisa dijadikan pelajaran," jawab Abu Nawas. Karena merasa penasaran, Baginda Raja pun bersedia menurutinya. Maka berangkatlah keduanya meninggalkan istana kerajaan. Tempat pertama yang mereka tuju adalah sebuah pantai di lautan. Singkat cerita, sampailah keduanya di sana, kemudian berjalan-jalan di tepian pasir pantai.
Entah kenapa tiba-tiba mereka berdua terlibat pertengkaran hanya karena masalah sepele. Baginda Raja yang merasa kesal dan marah segera menampar Abu Nawas. Abu Nawas pun terdiam untuk beberapa saat. Kemudian ia menulis sebuah kalimat di atas pasir pantai. "Hari ini sahabat baikku telah menamparku." Tak berselang lama tulisan terhapus oleh air laut yang menyambar. Seketika itu pula Abu Nawas langsung kembali ceria dan bahagia. "Mari Paduka yang mulia, kita tinggalkan tempat ini," kata Abu Nawas. Mereka lalu menuju tempat yang kedua, yaitu sebuah tebing bebatuan. Di saat mereka sedang mendaki, tanpa diduga Abu Nawas terpeleset. Ia pun hampir jatuh ke bawah. Untunglah dengan sigap Baginda Raja langsung menolongnya. Atas kejadian ini, Abu Nawas kembali menulis sebuah kalimat di salah satu bebatuan. "Hari ini sahabatku telah menolongku." Setelah kedua tempat telah mereka datangi, Abu Nawas mengajak Baginda Raja untuk kembali pulang ke istana. "Tunggu dulu Abu Nawas, apa maksud dan tujuanmu melakukan ini?" tanya Baginda Raja. "Aku sama sekali tidak memperoleh pelajaran darimu. Justru aku merasa heran dengan perbuatanmu. Waktu aku menamparmu, kau menulis di atas pasir pantai. Dan ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas bebatuan. Bisa kau jelaskan maksud perbuatanmu itu?" tanya Baginda Raja kembali. Dengan tersenyum hangat, Abu Nawas berkata, "Perbuatanku yang pertama, agar kesalahan yang Paduka lakukan bisa cepat terhapus oleh ombak air di pantai. Dengan demikian saya dengan mudah melupakannya. Adapun perbuatanku yang kedua, agar kebaikan Paduka terhadapku bisa terpahat selamanya di bebatuan dan tidak mudah hilang dari ingatanku. Itulah sejatinya yang harus dilakukan oleh seorang sahabat. Dengan demikian, maka sebuah persahabatan akan tetap abadi dan tak terpisahkan," tutur Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja semakin bertambah salut dengan ilmu kebijaksanaan yang dipraktekkan langsung oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah kian santer terdengar. Nama Abu Nawas pun mulai dikenal hampir seluruh penduduk Baghdad. Meskipun cara menyelesaikannya sangat unik dan tak lazim, tapi selalu memberikan keputusan yang adil. Tidak ada pihak yang dirugikan. Dan cara inilah yang membuatnya semakin dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Dimanapun tempatnya, Abu Nawas selalu jadi perbincangan, termasuk para menteri istana yang tak henti-hentinya saling memuji kecerdasan Abu Nawas. Kala itu sang raja belum mengenal Abu Nawas, namun nama Abu Nawas selalu saja ia dengar dari para menterinya ketika mereka sedang duduk berbincang-bincang. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda Raja. Memangnya secerdik apa Abu Nawas? Batin Baginda Raja dalam hati. Ia pun kemudian bertanya kepada para menterinya, "Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas?" Mendengar pertanyaan Baginda Raja, hampir seluruh menterinya berdiri. Itu menunjukkan bahwa mereka paham dengan Abu Nawas. "Saya penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya?" tanya Baginda Raja. "Saya tahu Baginda," jawab salah satu menterinya. "Baiklah, sekarang juga antarkan aku ke sana. Suruh pengawal dan prajurit untuk menyiapkan kudanya." Setelah semuanya siap, rombongan kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka mulai memasuki kota di mana rumah Abu Nawas berada. Hadirnya rombongan kerajaan ke kota membuat suasana heboh. Para penduduk berduyun-duyun mendekati rombongan, hanya sekedar untuk melihat sosok Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Sementara Abu Nawas yang sedang asyik duduk di rumah, diberitahu oleh tetangganya kalau raja dan rombongan istana akan mendatangi rumahnya, dan sekarang mereka sudah memasuki gerbang kota. "Ada maksud apa Paduka yang mulia ingin menemuiku?" tanya Abu Nawas dalam hati.
Ia pun segera keluar rumah melihat arak-arakan rombongan istana dengan melilitkan handuk di kepala layaknya sorban. Abu Nawas berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang. Wajarnya kalau sorban bahannya pakai kain, tapi Abu Nawas malah memakai handuk untuk dijadikan sorban. Ya, namanya saja Abu Nawas. Kalau tidak gokil, bukan Abu Nawas namanya. Namun justru penampilannya yang nyeleneh inilah yang menyita perhatian sang raja. Saat rombongan kerajaan melintas di depan Abu Nawas, sang raja sempat ketawa. Ia pun tertarik dengan penampilannya dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. "Siapa kamu?" tanya sang raja. Beberapa menteri di sampingnya membisikkan kepada Baginda Raja kalau orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun, jawaban yang diberikan Abu Nawas membuat Baginda Raja melongo. "Saya ini Dewa Bumi Paduka yang mulia." Baginda Raja tak kalah cerdik dengan jawaban Abu Nawas. "Nah, lantaran kamu adalah Dewa Bumi, tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung." Rupanya Abu Nawas lebih cerdik lagi. Berarti Baginda ini tidak memahami apa yang saya maksud. Aku ini Dewa Bumi, bukan Dewa Langit. Kalau memang Baginda menginginkan agar mata prajurit yang sipit itu jadi besar, seharusnya Baginda meminta pertolongan kepada Dewa Langit. Karena dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas. Urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah. Karena aku ini adalah Dewa Bumi, jelas Abu Nawas. Setelah itu, Raja Harun ar-Rasyid berbincang dengan Abu Nawas lumayan lama. Sang raja sangat terkesan akan kecerdasan yang dimiliki oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Sejak saat itulah antara Baginda dan Abu Nawas menjalin keakraban. Abu Nawas sering bolak-balik disuruh ke istana hanya sekedar untuk menghibur Baginda Raja. Suatu hari, saat Abu Nawas berada di istana bersama Baginda Raja, Abu Nawas diberi tantangan. Ia harus membagi 5 butir telur secara adil untuk 3 orang. Syaratnya, telur tersebut tidak boleh dipecah. Kemudian datanglah istri sang raja membawakan 5 butir telur di hadapan Baginda dan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin tahu sampai di mana kecerdasanmu. Kamu bagi telur ini untuk kita bertiga dengan adil, tapi telur ini tidak boleh dipecah." Tanpa ragu-ragu sama sekali, Abu Nawas mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Paduka yang mulia, ini sebutir telur untuk Baginda. Sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Untuk saya juga sebutir, karena saya sudah mempunyai 2 butir. Sedangkan yang 3 butir ini untuk istri Baginda, sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya." Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Namun begitu sang raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas, ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. "Kamu memang cerdas Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur," ujar Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Sudah berulang kali Baginda Raja membujuk Abu Nawas untuk menjadi hakim, mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. "Aku tidak mau tahu, pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja sebagai hakim. Kalau sampai tidak datang, kau dan keluargamu akan saya usir dari Baghdad," ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. "Wahai suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaannya, daripada kita harus diusir dari sini," kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. Sungguh keterlaluan Paduka Raja.
ia telah berlaku sewenang-wenang, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak jadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nuraninya. Ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa pada dirinya. Tidak berapa lama kemudian, muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. "Wahai istriku, kau jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk jadi hakim," tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia. Esok paginya pergilah ia ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tapi dalam hati ia merasa ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan, Baginda Raja bertanya, "Hei Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak sebagai hakim atau menerima menjadi hakim?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Saya siap menjadi hakim Paduka yang mulia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. "Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku," perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asyik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. "Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya." Selepas kepergian orang itu, tak lama berselang, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai ia mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, "Apa yang kau laporkan dan kau ceritakan itu sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya." Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. "Kamu ini bagaimana sih? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kau luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali," tutur Baginda Raja. "Ah, Paduka, yang kau ucapkan itu memang benar adanya," ujar Abu Nawas. "Payah. Kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kau jadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja," sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur. Keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak jadi diangkat menjadi hakim. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik. Dia adalah Abu Jahil. Abu Jahil mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Antara kebun Abu Jahil dan kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi oleh tumpukan batu. Abu Jahil berkeinginan menambah luas area kebunnya. Ia pun berpikir keras agar keinginannya terwujud. Hal ini sampai membuat Abu Jahil menjadi susah tidur. Tiba-tiba terlintas niat jahat di benaknya. "Aku harus melakukannya sekarang, mumpung waktunya sudah malam," pikir Abu Jahil. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahil langsung pergi menuju kebun miliknya. Dia mencari pembatas tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, dia mulai mengangkat satu persatu batunya. Lalu dia memindahkan di area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahil menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tak menyadari dengan perbuatan Abu Jahil. Ia masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahil.
Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahil senang bukan kepalang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahil memanen tanaman buah miliknya. "Hei Abu Jahil, apa yang kamu lakukan?" seru Abu Nawas. "Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku," jawab Abu Jahil enteng. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu mengigau ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," tukas Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti?" pikir Abu Nawas. "Tapi kan buah itu aku yang menanamnya Abu Jahil," ucap Abu Nawas. "Itu sih salahmu sendiri. Kenapa menanam buah di area kebunku? Berarti ini adalah milikku," sahut Abu Jahil. "Kurang ajar, ini pasti ada yang tidak beres," kata Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Jahil, kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan?" tanya Abu Nawas geram. "Jangan fitnah kamu, aku bisa mengadukannya kepada Tuan Hakim," balas Abu Jahil menggertak. "Ayo kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim," timpal Abu Nawas. Di hadapan Tuan Hakim, antara Abu Nawas dan Abu Jahil saling mengadukan masalahnya. Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak, Tuan Hakim pun berkata, "Jujur saja, saya sangat bingung siapa di antara kalian yang benar. Tapi sepertinya aku lebih mempercayai Abu Jahil," kata Tuan Hakim menanggapi. "Kenapa Tuan Hakim begitu mudah memutuskan hal ini? Anda kan hakim yang terkenal bijak. Harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan," balas Abu Nawas tidak terima. "Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu masih luas juga," ucap Abu Jahil. "Enak saja kamu bicara, kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas," bentak Abu Nawas. "Saya harap kalian berdua diam. Apa yang akan saya putuskan tidak bisa diganggu-gugat. Dan keputusan saya adalah tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahil," kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu, Abu Jahil merasa sangat senang. "Terima kasih Tuan Hakim, Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal," sahut Abu Jahil. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. "Asyik, sekarang aku punya kebun lebih luas dari Abu Nawas," batin Abu Jahil kegirangan. "Oh iya Abu Jahil, berapa luas kebunmu?" tanya Tuan Hakim. 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. "Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu?" tanya Tuan Hakim kembali. "Sebenarnya luas kebun saya 1,5 hektar Tuan, tapi karena setengahnya dicuri sama Abu Jahil, luasnya jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. "Kalian tahu tidak kenapa saya tanya luas kebun kalian? Karena kemarin saya dapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepada saya, barang siapa mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isi-isinya. Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan karena kondisi keuangan negara sedang krisis," kata sang hakim menjelaskan. Seketika raut wajah Abu Jahil yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. "Waduh, celaka. Aku akan kehilangan kebunku," pikir Abu Jahil ketakutan. "Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebun saya hanya 1 hektar, tutur Abu Jahil. "Tadi kamu bilang katanya luas kebunmu 1,5 hektar, sekarang bilangnya 1 hektar. Kamu jangan main-main Abu Jahil," bentak Tuan Hakim. "Saya berani bersumpah Tuan Hakim, kebun saya memang luasnya hanya 1 hektar.
tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebun saya dan kebun milik Abu Nawas telah saya pindah dari tempatnya, ujar Abu Jahil. Oh begitu, jadi tanah yang ditanami buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun Abu Nawas, tanya Tuan Hakim memastikan. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Nawas semakin pasrah. Nah, kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahil dan masukkan ke penjara, karena dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas. Perintah Tuan Hakim. Tapi Tuan Hakim, kebun saya tidak disitakan? Tanya Abu Jahil khawatir. Tidak ada yang namanya penyitaan. Itu hanya trik saya saja supaya saya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil, balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung terkulai lemas. Sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena ia bisa mendapat kembali luas kebunnya. Anda memang cerdik Tuan Hakim, puji Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, Panglima prajurit kerajaan baru saja mengangkat komandan baru untuk ditugaskan di daerah kota Baghdad. Dengan sombongnya, komandan baru itu bersama para prajurit berkeliling ke pasar dan pemukiman penduduk untuk memastikan keamanan di daerah yang jadi tanggung jawabnya. Merasa keadaan sekitar sudah aman, komandan itu timbul keinginan mencari tempat untuk bersenang-senang. Ia lalu berjalan ke sana kemari, tapi tak menemukan tempat yang diinginkan. Hingga akhirnya di tengah perjalanan, ia pun bertemu dengan Abu Nawas. Komandan baru itu tak mengenal siapa Abu Nawas. Ia pun menghampiri dan bertanya, "Hai Pak Tua, apakah di sekitar sini ada tempat untuk bersenang-senang?" tanya komandan prajurit tersebut. "Kalau tidak salah, di sebelah sana Tuan," jawab Abu Nawas menunjuk ke arah depan. Pak Tua, di manakah tempat itu?" tanya prajurit lain dengan sifat arogannya. "Pergilah ke arah sana Tuan, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, komandan dan para prajurit itu akhirnya pergi menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Akan tetapi setibanya di tempat itu, mereka kaget karena tidak ada tempat yang diinginkan, melainkan tempat kuburan yang sangat luas. Hal tersebut tentu saja membuat komandan dan para prajurit itu kesal. Mereka menganggap jika Abu Nawas telah menipu mereka. Lantas mereka kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Hei Pak Tua, berani sekali kamu membohongi kami," bentak sang komandan. Mereka tidak menyadari jika yang diajak bicara adalah Abu Nawas, yang merupakan penasehat kerajaan. "Berani sekali kamu membohongi kami. Memangnya siapa kamu Pak Tua?" tanya salah seorang prajurit yang sudah sangat geram. "Aku adalah abdi Tuan," jawab Abu Nawas yang terkesan hanya asal bicara. Komandan dan para prajurit itu semakin dibuatnya geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada anak buahnya. "Atas perbuatanmu, engkau akan aku bawa ke panglima kami," bentak komandan kepada Abu Nawas. Hingga kemudian Abu Nawas pun dihadapkan kepada panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong. Dia berani membohongi pasukan kerajaan," lapor komandan itu kepada panglima. Namun sesuatu yang tidak diduga-duga terjadi. Panglima itu justru bersikap biasa saja, seperti tidak merasa kaget sama sekali. Panglima itu justru memerintahkan kepada prajuritnya untuk melepaskan tali yang mengikat tangan Abu Nawas.
Dengan perintah itu, komandan dan anak buahnya pun merasa heran. Kemudian panglima itu mendekati Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu Nawas, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," tutur panglima itu dengan sangat sopannya. Ternyata panglima dan Abu Nawas sudah mengenal satu sama lain. Mereka sudah sering bertemu ketika Baginda Raja Harun ar-Rasyid mengundangnya ke istana kerajaan. Melihat hal itu, betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang sejak awal menyelimuti seakan berubah menjadi rasa takut yang mereka rasakan. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka tunjukkan kepadamu?" tanya panglima dengan nada halus. Abu Nawas menjawab, "Begini Panglima, mereka telah memintaku untuk menunjukkan tempat bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Di situ dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima hanya tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan dan para prajuritnya lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Wahai tuanku Abu Nawas, maafkan hamba dan para prajuritku ini. Jika saja hamba mengetahui bahwa tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu saja kami tidak akan berani membawa tuan ke hadapan Panglima," ujar komandan itu. "Hai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," jelas Abu Nawas. "Anda benar tuanku Abu Nawas," jawab komandan itu begitu malunya. Kemudian Abu Nawas pun diantar pulang oleh komandan dan para prajuritnya. Kisah selanjutnya, ada-ada saja ulah Abu Nawas. Kali ini ia membuat kesalahan yang cukup serius. Kesalahan yang ia perbuat adalah ia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakkan khutbah yang sama. Dalam khutbahnya, Abu Nawas selalu menyebut bahwa para ahli ilmu, yakni para ulama, sebagai orang yang bodoh. Tentu saja khutbah yang disampaikan Abu Nawas ini dianggap mengganggu ketenangan masyarakat, sebab ia dengan mudahnya mencela para ulama yang merupakan sosok panutan masyarakat. Akibat ulah Abu Nawas ini, ia hampir saja dipukul warga. Untunglah ada saja orang lain yang dengan sigap menolong Abu Nawas dari amukan warga. Perbuatan Abu Nawas ini juga mengundang reaksi kemarahan para ulama. Para ulama ini pun bersepakat mengadukan perbuatan Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kami ingin mengadukan perbuatan Abu Nawas. Dia telah membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat," kata ulama melaporkan. "Memangnya apa yang telah Abu Nawas perbuat?" tanya Baginda Raja. Dia menyebut kalau para ulama adalah orang yang bodoh, dan ia mengatakannya di berbagai tempat, jawab mereka. Sejenak Baginda Raja terdiam. Baginda Raja tahu betul, bila Abu Nawas mengatakan hal itu pasti ada maksudnya. Abu Nawas tak mungkin gegabah menuduh seseorang bodoh, apalagi seorang ulama. "Kenapa tidak kalian ajak saja Abu Nawas untuk berdiskusi?" saran Baginda Raja. "Itu tidak mungkin Paduka yang mulia, karena perbuatan Abu Nawas ini juga membuat warga marah. Bahkan Abu Nawas hampir diamuk warga Paduka yang mulia, tapi untungnya ada yang menyelamatkan. Kalau dibiarkan terus-menerus, saya khawatir Abu Nawas bisa mati diamuk warga. Jadi kami minta kepada Paduka supaya Abu Nawas dihukum. Dengan begitu bisa meredam amarah warga Paduka yang mulia," ujar para ulama. "Sebagai raja yang adil, saya tidak mungkin menghukum seseorang sebelum orang tersebut membuat pembelaan. Begini saja, saya akan panggil Abu Nawas kemari. Kalau dia terbukti bersalah, maka saya akan hukum dia seberat-beratnya," ucap Baginda Raja.
Kemudian Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal istana menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Maka diadakanlah pengadilan, di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang persidangan tersebut, seluruh ulama kota Baghdad dikumpulkan. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum atas perbuatannya. "Hei Abu Nawas, benarkah kau mengatakan bahwa ulama adalah orang yang bodoh?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa alasanmu berkata demikian? Apa kau tak menyadari perbuatanmu ini mengundang reaksi kemarahan warga dan juga menyakiti hati ulama?" ujar Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, sebelum saya menjawabnya, bolehkah saya minta beberapa kertas dan pena?" pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. Setelah kertas dan pena ia dapatkan, kemudian Abu Nawas membagikannya kepada para ulama yang hadir. Satu persatu dari mereka masing-masing mendapatkan satu kertas dan satu pena. Lalu Abu Nawas berkata di hadapan para ulama, "Saya minta masing-masing dari kalian menulis jawaban atas pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaannya sederhana. Apa yang dimaksud dengan roti?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu ulama berkata, "Maksudmu apa Abu Nawas? Jangan mempermainkan kami. Kau pikir kami anak kecil? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu," hardik sang ulama. Tapi dengan tenang Abu Nawas menanggapinya. "Jangan emosi dulu, sudah tulis saja jawabannya. Nanti kalian akan tahu," ujar Abu Nawas. Para ulama ini pun menuruti apa yang diinginkan Abu Nawas. Setelah masing-masing dari mereka menulis jawabannya di kertas, kertas tersebut lalu diminta oleh Abu Nawas dan diberikan kepada Baginda Raja. "Silakan Paduka yang mulia, baca semua jawaban yang ditulis di kertas itu," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun membacanya satu persatu. Ulama pertama menjawab roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua menjawab roti adalah karunia dari Allah. Ulama ketiga menjawab roti adalah gandum yang sudah dimasak. Ulama keempat menjawab roti adalah makanan bergizi. Setelah Baginda Raja selesai membaca semua kertas jawaban, Abu Nawas kemudian berkata kepada semua yang hadir di ruang sidang, "Kalian semua mengaku sebagai ahli ilmu, tapi tak satu pun dari kalian mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, kalau roti saja mereka berbeda jawaban, apakah mereka pantas menentukan khutbahku benar atau salah? Apakah Paduka Raja mau mempercayakan keputusan kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terdengar lucu? Roti yang mereka makan setiap hari saja mereka tidak sepakat dengan jawabannya. Tak ada satupun jawaban yang sama, tapi dengan mudahnya mereka menilai kalau khutbahku adalah salah. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa para ahli ilmu adalah orang yang bodoh," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua ulama yang hadir di persidangan hanya terdiam. Kalaupun mereka membantah, pasti akan ada saja jawabannya, mengingat Abu Nawas adalah orang yang cerdik. Sementara itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. Abu Nawas pun lantas dibebaskan dari tuntutan hukum. Abu Nawas rebutan surga dengan ulama. Alkisah, Abu Nawas mempunyai tetangga baru seorang ulama. Kehadirannya di tengah-tengah lingkungan yang baru membuatnya dihormati dan disegani. Ia sering diundang acara pengajian untuk menyampaikan ceramah keagamaan. Akan tetapi, yang membuat Abu Nawas tidak suka, sang ulama selalu mencampuri urusan pribadinya dan juga mengganggu kesenangannya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas dan kawan-kawannya tengah berkumpul di rumahnya. Suara gelak tawa pun kerap kali terdengar. Mendapati hal itu, sang ulama segera mendatangi rumah Abu Nawas. "Kalian adalah orang-orang yang merugi. Kalian habiskan waktu hanya untuk bersenda gurau," kata sang ulama.
Abu Nawas yang sudah lama menahan kesabaran kini tak mampu lagi mengendalikannya. Ia pun membalas perkataan sang ulama. "Hei kawan, bukankah dunia ini hanya permainan dan senda gurau? Lalu di mana salahnya?" Sang ulama kembali berkata, "Tidakkah kalian menginginkan surga? Kalau kalian menginginkannya, tinggalkanlah kesenangan duniawi. Sibukkan waktu kalian dengan ibadah siang dan malam," tutur sang ulama. "Oh, jadi untuk bisa masuk surga, aku harus menjadi sepertimu?" tanya Abu Nawas. Ulama itu pun mengangguk dengan bangga. "Wah, kalau begitu engkau saja yang menginginkan surga. Biar aku di dunia ini dengan segala suka dukanya," ujar Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar hal ini sontak tertawa terpingkal-pingkal. Keadaan ini membuat sang ulama merasa dilecehkan. Ia pun dengan tegas menghardiknya. "Tahukah kalian, surga tidak akan diisi oleh orang-orang macam kalian. Surga hanya akan ditempati oleh orang-orang yang tekun beribadah sepertiku, bukan orang-orang seperti kalian yang tidak menginginkan surga." Perkataan sang ulama lagi-lagi dibantah oleh Abu Nawas. "Kau salah kawan, justru surga akan diisi oleh orang-orang yang tidak menginginkannya," ucap Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, jaga mulutmu, jangan bicara asal-asalan," bentak sang ulama. "Loh, aku berkata yang sebenarnya. Ketahuilah, orang yang kelak masuk surga adalah mereka yang tulus dalam beribadah, tanpa mengharap balasan apapun, apalagi agar dianggap alim dan dihormati sebagai seorang ulama. Begitu pula saat melakukan kebaikan, mereka akan melakukan kebaikan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun. Merekalah yang kelak akan memasuki surga," terang Abu Nawas. Mendengar hal itu, muka sang ulama mendadak pucat. Karena tak kuasa menahan malu, ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas dan tetangga usil yang suka mencampuri urusan orang lain. Alkisah, Abu Nawas mempunyai tetangga yang selalu ikut campur urusannya. Apapun yang Abu Nawas lakukan, tetangganya itu selalu ingin tahu. Pernah pada suatu ketika Abu Nawas dan istrinya terlibat pertengkaran. Anehnya, tetangganya tersebut ikut-ikutan menyalahkan Abu Nawas. Di lain hari, ketika istri Abu Nawas pulang belanja, si tetangga berkata dengan nada mencemooh, "Tiap hari makan pakai lauknya seperti itu bosan. Kalau aku jadi kalian, aku tidak akan sanggup membayangkannya." Mendengar itu, istri Abu Nawas hanya tersenyum. Begitu pula ketika Abu Nawas pulang malam. Tetangganya tersebut juga berkata tidak mengenakan. "Suami macam apa kamu ini? Tiap malam kerjanya cuma begadang, tidak ada tanggung jawabnya sama sekali." Awalnya Abu Nawas dan istrinya masih bisa bersabar dengan sikap tetangganya, tapi lama-kelamaan mereka tak kuasa menahannya. "Kenapa kau selalu diam? Sekali-kali berilah dia pelajaran. Aku sudah tak kuat lagi mendengar omongannya," kata sang istri. "Iya, nanti kalau keterlaluan aku pasti akan membuatnya jera," balas Abu Nawas. Hingga pada suatu hari Abu Nawas terlihat kebingungan. Itu dikarenakan burung kesayangannya hilang dari kandang. Melihat itu, tetangganya pun berkata, "Ngurus diri sendiri saja tidak pecus, pakai pelihara burung segala. Tentu saja dia akan kabur." Sampai di situ Abu Nawas masih bisa bersabar. Ia tidak menghiraukan perkataannya. Kemudian Abu Nawas pergi ke belakang rumah untuk menggali sebuah lubang di tanah. "Kau itu aneh Abu Nawas, burungmu hilang tapi malah menggali tanah," kata tetangganya. "Ngapain sih kau selalu ikut campur urusanku? Aku melakukan ini karena ternyata burungku sudah mati dan aku akan menguburkannya," jawab Abu Nawas. "Oh begitu, tapi apa tidak kegedean lubangnya? Burungmu itu kan tubuhnya kecil Abu Nawas," ujar tetangganya.
Sejenak Abu Nawas terdiam sambil menghela nafasnya dalam-dalam. Kemudian ia menatap tajam tetangganya dengan tatapan yang penuh amarah. "Kau tahu kenapa aku membuat lubangnya besar? Karena burungku itu berada dalam perut kucingmu, dan aku akan menguburkannya serta," jelas Abu Nawas. Seketika tetangganya itu terkejut. Ia pun segera berlari untuk menyelamatkan kucingnya. Dan sejak saat itu ia tak lagi berani mendekati keluarga Abu Nawas. Ia takut kucing kesayangannya akan dikubur hidup-hidup oleh Abu Nawas. Abu Nawas dan seorang ulama ahli fikih. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas, tokoh fenomenal dari Baghdad yang tersohor dengan tingkah konyolnya. Akalnya yang cerdik dan cerdas sering membuat Baginda Raja kewalahan. Beribu-ribu cara Baginda mencoba menjebak Abu Nawas, namun ia selalu saja bisa lolos. Tapi pada pertemuan kali ini saya tidak akan mengisahkan tentang perseteruan antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Kisah kali ini menceritakan bagaimana Abu Nawas menjawab pertanyaan seputar agama oleh seorang ulama ahli fikih. Yang bikin lucunya, Abu Nawas menjawab tidak perlu menggunakan dalil ataupun hadis, melainkan perkataan konyol yang keluar dari mulut Abu Nawas. Tentu saja jawaban Abu Nawas membuat sang ulama tertawa. Dan pastinya jawaban Abu Nawas meskipun terkesan konyol, tapi jawaban tersebut memang benar dan masuk akal. Suatu kali, salah seorang ulama ahli fikih merasa resah akan perkara hukum yang dimilikinya. Karena merasa masih belum menemukan jawaban, sang ulama berniat menemui Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa menjawab masalah ini, batin sang ulama dalam hati. Singkat cerita, bertemulah sang ulama dengan Abu Nawas. Tanpa basa-basi, sang ulama pun mengutarakan keresahannya. "Wahai Abu Nawas, aku ada persoalan yang sampai saat ini tak kutemukan jawabannya. Aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin mendengar apa pendapatmu. Semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikanmu," kata sang ulama membuka percakapan. "Keresahan apa yang kau hadapi? Katakan saja padaku," timpal Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih utama? Berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya?" tanya sang ulama. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Wahai Tuan Syekh, jangan terlalu serius dan resah dengan perihal urusan remeh-temeh seperti ini." Sang ulama kembali berkata, "Iya, tapi saya penasaran Abu Nawas, kalau menurutmu sendiri mana yang lebih utama? Saya ingin tahu pendapatmu." Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Kalau menurut saya sih sama saja Tuan Syekh, berjalanlah sesukamu. Mau di depannya, di belakangnya, di sebelah kanan, di sebelah kiri, semua itu sama saja menurut saya. Asal jangan kau naiki keranda jenazahnya. Orang-orang pasti akan menyuruhmu untuk turun." Keseriusan ulama fikih yang tadinya menyimak uraian Abu Nawas berubah menjadi tawa. Sang ulama fikih itu pun pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Bila kita mendengar kata pelacur, pikiran kita pasti akan membayangkan seseorang yang pekerjaannya hina, baik dari segi agama maupun dari segi hidup bermasyarakat. Begitu pula ketika kita mendengar kata kiai, kita pasti akan berpikir seseorang yang sangat alim dengan budi pekerti yang santun. Sehingga wajar bila masyarakat memuliakan orang yang bergelar kiai.
Dan tidak sedikit masyarakat yang sowan ke rumah sang kiai untuk minta didoakan dan mengharap berkah darinya. Namun, ada cerita lucu antara dua orang yang berbeda profesi ini. Bagi masyarakat Rembang, siapa sih yang tak kenal dengan Kiai Haji Ali Yahya? Orangnya alim, parasnya tampan, dan juga mempunyai tubuh yang atletis. Apabila sorban dan pecinya dilepas, penampilannya mendadak berubah terlihat seperti orang bule. Tak heran jika banyak wanita yang terpesona kepadanya. Meskipun diberi anugerah Allah paras yang tampan, tak membuat Kiai Ali suka bermain perempuan. Beliau selalu menjauhi perbuatan maksiat, termasuk perbuatan zina yang dilaknat oleh Allah. Suatu ketika, Kiai Ali Yahya diundang untuk mengisi pengajian di kota Jepara. Maka berangkatlah Kiai Ali bersama supir pribadinya. Beliau berangkat menggunakan pakaian biasa, peci dan sorbannya sengaja ia lepaskan. Ketika mobil yang ditumpanginya berhenti di lampu merah, tiba-tiba datang wanita cantik menghampiri mobilnya. Wanita cantik tersebut ternyata adalah seorang pelacur. Karena tidak tahu yang dihadapinya adalah seorang ulama, si wanita pelacur ini mencoba menggoda Kiai Haji Ali. Wanita pelacur itu mengira pria tampan di dalam mobil itu adalah turis berduit banyak yang sedang mencari kesenangan di Indonesia. "Malam Om," sapa wanita cantik tersebut. "Malam juga," balas Kiai Ali. Tanpa basa-basi, wanita itu menawarkan diri. "Saya boleh ikut nggak Om?" "Boleh ya," pinta wanita itu. Di luar dugaan, Kiai Haji Ali memperbolehkan si wanita ikut bersamanya. "Oh, tentu saja boleh. Ayo silakan masuk," balas Kiai Ali. Wanita muda itu bergegas membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup dan mobil mulai berjalan. "Mau kemana nih Om?" "Saya siap menemani Om sampai pagi," goda wanita cantik kepada Kiai Ali. Sambil mengenakan sorban dan kopiah, Kiai Haji Ali menjawabnya dengan santai. "Saya hendak mengisi pengajian di Jepara." Melihat hal itu, wanita tersebut langsung kaget. Apalagi Kiai Haji Ali kini tampak berwibawa dengan sorban dan kopiahnya. "Jadi, Anda ini seorang kiai?" "Maafkan saya Pak Kiai," ucap wanita itu gemetaran. "Loh, tadi manggilnya Om, sekarang kok manggilnya Kiai? Kamu ini lucu," balas Kiai Ali Yahya tersenyum. Wajah wanita tersebut yang tadi terlihat cantik dan mempesona mendadak berubah menjadi pucat. "Maaf Pak Kiai, saya benar-benar tidak tahu. Sekali lagi saya mohon maaf," kata wanita itu gemetaran. "Oh, tidak apa-apa, santai saja Mbak. Sekali-kali ikut pengajian itu bagus," ujar Kiai Haji Ali. "Tidak Pak Kiai, saya berhenti di sini saja," pinta wanita tersebut. "Tidak bisa, kamu harus ikut saya. Tadi katanya siap menemani saya sampai pagi, jadi kamu harus ikut," ucap Kiai Haji Ali. "Tapi saya kan tidak pakai jilbab Pak Kiai," kata wanita itu beralasan. "Itu gampang, nanti saya pinjam sama jemaah ibu-ibu," balas Kiai Haji Ali Yahya. "Jangan Kiai, saya malu," ujar wanita pelacur itu. "Kenapa harus malu? Jadi pelacur saja tidak malu, masa menghadiri pengajian malu?" timpal Kiai Haji Ali Yahya. "Tapi saya takut Kiai," jawab wanita itu kembali. "Tadi katanya malu, sekarang takut." "Sudahlah, tenang saja Mbak. Di sana tidak ada seorang pun yang tahu kalau kamu adalah pelacur," bujuk Kiai Haji Ali Yahya. Karena penolakannya selalu dibantah oleh Kiai Haji Ali, akhirnya si wanita menyerah.
Terpaksa ia mengikuti ajakan Kiai Haji Ali. Di dalam mobil, wanita itu hanya diam dan sesekali terlihat salah tingkah. Tidak lama kemudian, sampailah mobil mereka di tempat pengajian. Suara rebana mulai terdengar menyambut kedatangannya. Para panitia pengajian yang bertugas mengawal Kiai Haji Ali Yahya berlarian menghampiri mobilnya. Jemaah pria dan wanita terlihat memadati area tempat acara digelar. Panitia dengan antusias menunggu kedatangan Kiai Ali. Begitu Kiai Ali turun dari mobil, ia langsung menghampiri jemaah ibu-ibu. "Maaf Bu, boleh pinjam hijabnya? Ini Bu Nyai lupa bawa hijab," ucap Kiai Haji Ali. Dengan sigap ibu-ibu jemaah menjawab, "Baik Pak Kiai, akan saya ambilkan." Tidak berapa lama, ibu jamaah itu kembali. "Ini Pak Kiai hijabnya," ucap ibu tersebut. Jilbab yang dibawanya lalu disodorkan ke dalam mobil dan langsung dikenakan oleh wanita pelacur. Setelah dia rapi, wanita itu turun dari mobil dan Masya Allah para ibu-ibu jemaah yang hadir saling berebutan salaman dan mencium tangannya. Mendapat sambutan yang begitu terhormat, wanita yang kini telah disulap menjadi Bu Nyai tentu saja merasa terkejut. Ia tak menyangka mendapat perlakuan istimewa, bahkan ia sangat dihormati. Kemudian wanita itu diundang masuk ke ruang tamu. Ia dijamu berbagai macam hidangan dan dilayani layaknya seorang wanita mulia. Ada perasaan haru bercampur malu menjalar di hatinya, yang membuatnya hampir meneteskan air mata. Setelah Kiai Haji Ali selesai mengisi ceramah, beliau mengajak wanita itu makan hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Di saat Kiai Haji Ali dan si wanita hendak pamit pulang, ibu-ibu jemaah mengerumuni wanita pelacur tersebut. Mereka satu persatu meminta didoakan dengan hajat yang berbeda-beda. Hal ini membuat si wanita sempat syok. Ia tak tahu harus berdoa apa, sedangkan sholat saja sudah tidak pernah ia lakukan. Akhirnya yang terlintas di benak wanita itu adalah bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ibu-ibu jemaah lantas mencium tangan wanita tersebut dan mengantarkannya sampai masuk ke dalam mobil. Kiai Haji Ali dan si wanita lantas pergi meninggalkan tempat acara. Selama perjalanan, di dalam mobil wanita pelacur itu menangis terisak-isak. Kiai Ali dan sopir sengaja membiarkannya. Setelah suasana agak tenang, Kiai Ali berpesan kepada wanita pelacur itu, "Apakah kamu tidak melihat dan memikirkan bagaimana orang-orang memperlakukanmu, menghormatimu, mengelilingimu, mengantarkanmu, dan mereka juga rela antri hanya supaya bisa mencium tanganmu? Bahkan mereka meminta doa dan berkah darimu, padahal kamu ini adalah seorang pelacur." Mendengar nasihat Kiai Haji Ali, tangisan wanita itu semakin menjadi-jadi. Ia merasa terhina dan merasa sedih, apalagi mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ini. Tapi Allah menutupi aibnya. Allah sangat mencintainya. Hari ini kamu dapat nasihat yang mungkin nasihat ini berharga selama sisa hidupmu. Maka segeralah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai nyawamu dicabut sebelum bertaubat. Sambil terisak-isak, wanita itu berkata, "Terima kasih Kiai atas nasihatnya. Dengan kejadian ini, aku akan bertaubat dan aku akan berhenti dari pekerjaan bejat ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Kiai." Dari kisah ini mengandung hikmah, terkadang dakwah dengan cara memuliakan seorang pendosa lebih efektif ketimbang menghujat pelaku dosa. Abu Nawas dan Kota Kembar.
Beredar kabar bahwa ada sebuah kota yang terbilang unik dan menarik. Konon katanya, apabila seseorang menginjakkan kaki di kota tersebut, ia akan dibuat terkagum-kagum dengan keindahannya. Kabar tentang kota ini pun sampai juga ke telinga Abu Nawas. Di saat yang bersamaan, datanglah Hasan memberitahukan kabar serupa. "Wahai Abu Nawas, kau sudah dengar belum? Katanya ada kota yang keindahannya sangat menakjubkan," tanya Hasan. "Iya, aku mendengarnya," jawab Abu Nawas. "Nah, ayo kita ke sana. Aku punya kenalan di kota itu," ajak Hasan. Abu Nawas pun setuju. Maka pada hari itu juga mereka berangkat menuju kota tersebut. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka baru tiba di kota itu pada malam harinya. Setibanya di sana, Hasan mengajak Abu Nawas untuk menemui kawannya. Mereka berdua pun disambut hangat dan diajak berkeliling kota. Di sepanjang perjalanan, kawan Hasan ini menceritakan dan memuji keindahan kotanya. Hasan yang mendengar hal itu bertambah kagum dibuatnya. "Kota tempat tinggalmu memang benar-benar luar biasa," puji Hasan kepada kawannya. Mendapat pujian tersebut, kawan Hasan ini semakin menggebu-gebu menyanjung kotanya. Tapi bagi Abu Nawas, hal itu justru membuatnya menjadi kesal. Ia pun lalu berkata kepadanya, "Keadaan kota ini tak jauh beda dengan keadaan kotaku, bahkan seperti dua kota yang kembar." Kawan Hasan ini terkejut mendengarnya. Ia merasa tidak terima bila keindahan kotanya disamakan dengan kota Abu Nawas. "Masa sih? Bagaimana mungkin?" tanyanya tak percaya. "Lihatlah ke atas, bintang di langit kota ini sama banyaknya dengan bintang di kotaku tercinta. Kalau kau tak percaya, silakan hitung sendiri," jawab Abu Nawas. Hasan yang sudah menebak keusilan Abu Nawas seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat sedang memandikan keledainya. Meskipun keledainya terkenal malas, tapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah memandikan keledainya dan terlihat bersih, ia pun berkemas bersiap-siap untuk bepergian dengan jubahnya yang indah. Abu Nawas kemudian pergi dengan menaiki keledainya. Keledai tersebut berjalan sangat lamban sekali, namun Abu Nawas sama sekali tidak mempermasalahkannya. Jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuhnya sampai berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan kawan lamanya. "Hei Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lamanya itu. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, kawannya pun menjadi heran. "Loh, tapi ini kan masih hari Kamis, Abu Nawas." Abu Nawas kembali menjawab, "Iya, aku tahu, tapi keledaiku ini amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok bisa tiba di masjid tepat pada waktunya." Kawannya itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ada sebuah kisah menarik dari Sultan Murad keempat, Sultan Kekaisaran Ottoman yang berkuasa pada tahun 1623 sampai 1640 Masehi. Ia memang dikenal sering menyamar dan kemudian berbaur di tengah-tengah rakyat untuk melihat secara langsung kehidupan negerinya. Hingga pada suatu malam, ia dan pembantunya pergi jauh dari istana. Sang sultan mengenakan pakaian biasa, sehingga tak ada seorang pun yang mengenalnya. Saat tengah berjalan, sultan menemukan seorang pria tergeletak di tanah. Kemudian sang sultan memegangi lelaki itu, tapi ternyata dia sudah mati. Pada saat itu, tak ada orang yang peduli dengan kondisi mayat tersebut. Orang-orang di sekitarnya tampak sibuk dengan dirinya sendiri. Akhirnya sang sultan berseru. Karena suaranya yang keras, semua orang melirik dan memperhatikannya.
tapi tidak ada yang mengenali bahwa yang berseru adalah sang sultan. Mengapa orang ini tergeletak mati di tanah, dan mengapa tidak ada yang peduli di mana keluarganya? Tanya sang sultan dengan suara lantang. Untuk apa? Dia itu pemabuk dan pezina, jawab mereka acuh. Tapi bukankah ia juga umat Muhammad? Ayo bantu aku membawanya ke rumah, pinta sang sultan. Akhirnya dengan terpaksa para warga ikut membantunya. Setelah diantar sampai di rumah, orang-orang segera meninggalkannya. Namun sultan dan para pembantunya tetap tinggal di rumah si mayat. Ketika sang istri melihat suaminya sudah meninggal, dia pun mulai menangis. Lalu sang istri berkata kepada suaminya yang sudah menjadi mayat, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah lelaki yang soleh." Mendengar hal itu, sultan pun menjadi bingung. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa suami Anda ini orang soleh, padahal orang-orang mengatakan bahwa suami Anda adalah pemabuk dan pezina? Begitu banyak orang yang mengatakan soal buruk tentang suami Anda, sehingga tidak ada yang peduli. Bahkan ketika dia meninggal pun mereka membiarkannya tergeletak di jalanan, tutur sang sultan. Memang suamiku setiap malam pergi ke kedai membeli minuman keras. Bukan hanya 1 botol, tapi dia membelinya banyak sekali. Kemudian minuman yang dibelinya dia bawa pulang dan ditumpahkannya ke tanah tanpa dia minum sedikit pun. Lalu suamiku berkata kepadaku, "Malam ini aku menyelamatkan umat Islam dari perbuatan mabuk-mabukan." Selanjutnya suamiku pergi ke tempat pelacuran. Ia memberi si pelacur sejumlah uang dan menyuruhnya menutup pintu sampai pagi. Kemudian dia kembali ke rumah untuk kedua kalinya dan berkata, "Malam ini aku menjaga umat Islam dari perbuatan zina." Akibat perbuatannya ini, para warga menganggap bahwa suamiku tukang mabuk dan tukang zina. Hingga pada suatu hari aku berkata kepadanya, "Wahai suamiku, engkau dianggap buruk oleh orang-orang. Kalau kau mati, saya khawatir tidak akan ada 1 orang pun yang mau memandikanmu, tidak akan ada yang mau mensolatkanmu, dan tidak akan ada yang mau menguburkanmu." Tapi suamiku malah tertawa dan menjawab, "Jangan takut, Tuan Sultan bersama dengan orang-orang soleh akan mensolatkan jenazahku." Setelah mendengar penuturan cerita istri si mayat, seketika sang sultan terkejut. Ia pun berkata sambil menangis, "Demi Allah, dia mengatakan kebenaran, karena aku adalah Sultan Murad. Besok kita akan memandikannya, mensolatkannya, dan menguburkannya." Keesokan harinya, sang sultan mengundang semua para ulama untuk bersama-sama memandikan dan mensolati jenazah si mayit. Surat kematian yang bikin Abu Jahil sampai pingsan. Al-Kisah, ada sebuah kota wisata yang sangat indah dan menarik. Wajar bila kota tersebut ramai dikunjungi banyak orang. Bahkan ada yang sampai menginap hingga beberapa hari. Pemandangannya yang luar biasa membuat para pengunjung semakin betah berlama-lama di sana. Kabar tentang kota ini pun sampai ke telinga istri Abu Nawas. "Wahai suamiku, aku ingin berlibur ke sana. Kapan kau akan mengajakku?" tanya sang istri. Sambil menghela nafas, Abu Nawas menjawab, "Maafkan aku wahai istriku, untuk saat ini aku belum bisa memenuhi keinginanmu. Insya Allah nanti kalau aku sudah punya uang, kita akan berlibur ke kota itu." Rupanya keinginan sang istri begitu sangat menggebu-gebu, hingga membuat Abu Nawas selalu kepikiran. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Kesempatan ini tak disia-siakan. Abu Nawas pun segera bergagas menuju ke istana. Sebelum berangkat, Abu Nawas berkata kepada sang istri, "Hari ini aku mendapat tugas dari Baginda Raja. Nanti kalau aku mendapat hadiah uang, kita akan berlibur ke kota wisata." Istrinya pun tersenyum bahagia mendengar perkataan Abu Nawas. Seperti biasa, setibanya di sana ia diberi tugas untuk menangani sebuah masalah.
Abu Nawas yang memang terkenal cerdik dengan mudahnya menyelesaikan masalah tersebut, dan atas keberhasilannya Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. "Wahai Abu Nawas, akan kau apakan uangmu itu?" tanya Baginda Raja. "Insya Allah saya akan mengajak istriku berlibur ke kota wisata Paduka," jawab Abu Nawas. "Wah, bagus itu, apalagi kalau menginap di sana. Sebab bila malam hari suasana di kota itu sangat menakjubkan," balas Baginda Raja. "Pinginnya sih begitu Paduka, tapi uangnya tidak mencukupi," ujar Abu Nawas. "Kau jangan khawatir, uang yang tadi kau terima simpan saja untuk kebutuhanmu. Dan mengenai liburan ke kota wisata, semua biaya perjalanan dan uang saku aku yang akan menanggung semuanya," jelas Baginda Raja. Mendengar itu, sontak Abu Nawas terkejut dibuatnya. Antara perasaan haru dan bahagia bercampur menjadi satu. "Terima kasih sekali Paduka yang mulia," kata Abu Nawas penuh kegembiraan. Kemudian Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Setibanya di rumah, ia langsung memberitahu sang istri tentang kabar gembira tersebut. "Wahai suamiku, jadi kapan kita berangkat?" tanya sang istri tak sabar. "Besok lusa kita berangkat," jawab Abu Nawas. Singkat cerita, hari yang ditentukan pun telah tiba. Abu Nawas beserta istri mempersiapkan semua perbekalan. Akan tetapi tiba-tiba terdengar berita duka bahwa istri Abu Jahil telah meninggal dunia. Situasi ini membuat Abu Nawas dilema. Kalau ia tetap berlibur ke kota wisata, ia pasti akan dicibir oleh para warga dan menjadi bahan gunjingan orang-orang. Kemudian Abu Nawas berkata kepada sang istri, "Kau pergilah dulu, nanti aku menyusul. Aku tidak mungkin tak menghadiri pemakaman istri Abu Jahil." Sang istri pun menurut. Ia berangkat menuju kota wisata tanpa didampingi Abu Nawas. Namun setelah seminggu berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Hal ini membuat istrinya menjadi gelisah. Ia lalu mengirim surat agar Abu Nawas segera menyusul. Karena sang istri tahu kalau suaminya menginap di rumah Abu Jahil, maka alamat yang ditulis adalah alamat rumah Abu Jahil. Akan tetapi ia tidak menulis nama pengirimnya. Pada keesokan harinya, datanglah lelaki pengantar surat ke rumah Abu Jahil. Abu Jahil yang sedang berduka karena kematian sang istri dikagetkan oleh suara ketukan pintu. Ketika ia membuka pintu rumahnya, lelaki pengantar surat berkata, "Tuan Abu Jahil, ini ada surat untukmu." Abu Jahil pun segera menerimanya. Dengan rasa penuh penasaran, ia mulai membuka surat tersebut dan membaca isinya. "Wahai suamiku tercinta, alhamdulillah aku sudah sampai. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan untuk kedatanganmu besok." Sontak Abu Jahil langsung ketakutan dan seketika jatuh pingsan ke tanah. Tak berapa lama datanglah Abu Nawas dan kawan-kawannya. Begitu masuk ke dalam rumah Abu Jahil, mereka kaget melihat Abu Jahil telah tergeletak di tanah. "Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan Abu Jahil?" Ketika mereka mencoba mencari tahu apa penyebabnya, tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah surat yang ada di genggaman tangan Abu Jahil. Abu Nawas dan kawan-kawannya segera mengambil dan membacanya. "Lah, ini kan surat dari istriku. Kenapa ada pada Abu Jahil?" Mungkin Abu Jahil mengira surat ini dari istrinya yang meninggal, makanya dia sampai jatuh pingsan, terang Abu Nawas. Mereka pun yang tadinya khawatir spontan berubah menjadi gelak tawa. Kisah selanjutnya. Dahulu kala ada seorang waliullah yang bernama Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Syekh Abu Hamzah. Ia adalah murid ulama besar yang bernama Muhammad bin Hambal atau Imam Hambali. Syekh Abu Hamzah ini dikenal dengan sifat tawakalnya. Dari sifatnya itulah pernah sebuah keramat muncul pada dirinya. Dikisahkan suatu hari Syekh Abu Hamzah menempuh perjalanan dengan hanya berbekal tawakal.
Ketika malam tiba, ia memutuskan untuk beristirahat di sebuah tanah yang kosong. Ternyata di tanah tersebut terdapat sebuah sumur yang tak diketahui olehnya. Namun karena rasa kantuknya sudah tak dapat ia tahan, ia langsung merebahkan tubuhnya tidur di pinggiran sumur itu. Setelah Syekh Abu Hamzah tertidur, tiba-tiba ia terjatuh masuk ke dalam sumur. Akan tetapi ia tak menyadari hal itu. Ia masih terlelap dalam tidurnya. Tidak berapa lama kemudian, Syekh Abu Hamzah akhirnya terbangun. Betapa kagetnya ia ketika mendapati dirinya sudah berada di dalam sumur. Ia pun lalu menaiki dinding sumur berusaha untuk keluar. Namun usahanya tidak membuahkan hasil karena sumur tersebut lumayan dalam. Ia pun kemudian hanya bisa pasrah sambil duduk termenung memikirkan nasibnya. Di saat itulah melintas dua orang mendekati sumur tersebut. Kita tidak boleh membiarkan ada sumur di tengah jalan seperti ini. Ini sangat berbahaya, kata salah satu dari mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya kawannya. Kita harus menutup sumur ini, ujarnya. Syekh Abu Hamzah yang mendengar percakapan kedua orang tersebut hendak mengatakan jika dirinya berada di dalam sumur itu. Namun niatnya seketika terhenti karena ada bisikan yang mengatakan, "Kamu bertawakal kepada Allah, namun kau mengadukan cobaan yang kau alami kepada selain Allah." Disinilah ketakwaan Syekh Abu Hamzah diuji. Ia pun terdiam berpasrah diri kepada Allah. Sementara kedua orang itu meletakkan sesuatu di atas sumur dengan tujuan untuk menutupinya, agar tak ada orang yang terjatuh ke dalamnya. Dengan penuh keyakinan dan tawakal, Syekh Abu Hamzah pun terperangkap di dalam sumur. Namun ia yakin pasti Allah akan menolongnya. Dan benar saja, setelah sehari semalam berada di sumur, tiba-tiba Syekh Abu Hamzah mendengar ada suara memanggilnya. Namun ia tak melihat wujud si pemanggil. "Berpeganglah padaku dengan kuat." Hanya itu suara yang ia dengar. Syekh Abu Hamzah pun menjulurkan tangannya seraya meraba-raba sesuatu untuk dipegang. Lantas ia merasakan memegang sesuatu yang kasar. Perlahan namun pasti, sesuatu yang ia pegang itu mengangkat dan menariknya keluar dari dalam sumur. Ketika berhasil keluar dari sumur, Syekh Abu Hamzah terkaget bukan kepalang. Karena sosok yang menolongnya ternyata seekor serigala yang besar. Antara rasa senang dan takut menghinggap pada diri Syekh Abu Hamzah. Bagaimana tidak, di hadapannya berdiri sosok serigala besar yang bisa dengan mudah memangsa dirinya. Akan tetapi selepas menolong Syekh Abu Hamzah, serigala tersebut berlari meninggalkannya. Selepas kepergian serigala itu, Syekh Abu Hamzah kembali mendengar suara goib. "Wahai Abu Hamzah, kami telah menyelamatkanmu dari bahaya tercebur sumur dan bahaya dari ganasnya serigala. Dan kami akan melindungimu dari apa yang kamu khawatirkan." Begitulah kisah Syekh Abu Hamzah ditolong oleh serigala. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Di zaman Waliullah Hasan al-Basri, ada kisah menarik tentang seorang pemuda yang bermata hijau. Diceritakan oleh Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, suatu ketika saat Hasan al-Basri berceramah di hadapan jamaahnya, tiba-tiba datang seorang pemuda yang matanya berwarna hijau. Hasan al-Basri terus memperhatikan mata orang itu penuh dengan heran, sebab matanya aneh, tidak seperti orang pada umumnya. Karena penasaran, Hasan al-Basri bertanya kepada si pemuda, "Apakah Anda terlahir dengan keadaan seperti ini atau karena mengalami suatu peristiwa?" tanya Hasan al-Basri. Pemuda yang baru datang itu menjawab, "Memangnya engkau kenal denganku, wahai Abu Sa'id?" Abu Sa'id adalah nama panggilan untuk Hasan al-Basri. Hasan al-Basri menjawab, "Tidak, aku tidak tahu siapa engkau sebenarnya."
Kemudian orang tersebut memperkenalkan dirinya di hadapan semua jamaah yang hadir. Hasan al-Basri lalu meminta kepada si pemuda untuk menceritakan kisahnya. Pemuda itu lantas bercerita, "Pada mulanya saya berencana pergi ke negara Cina dengan menggunakan perahu. Namun ketika perahu sedang berlayar di tengah lautan, tiba-tiba angin bertiup kencang. Terjadilah ombak yang begitu hebat. Perahu yang aku tumpangi menjadi terbalik. Semua penumpang tidak ada yang selamat kecuali aku. Rupanya ajalku belum tiba. Allah masih mentakdirkan aku untuk tetap hidup. Aku dibawa oleh ombak sampai ke tepian pantai. Aku terdampar di suatu pulau yang tidak didiami oleh manusia. 4 bulan lamanya aku seorang diri di pulau itu. Makanan tidak ada kecuali daun-daunan dan batang kayu yang lapuk. Bahkan air minum pun tidak ada. Tak berdaya menahan kehidupan yang seperti itu, aku pun bermaksud meninggalkan pulau tersebut dengan berenang menyeberangi lautan yang luas. Meskipun aku harus mati tenggelam, paling tidak aku mati tidak dengan keadaan tersiksa. Namun ketika saya mulai berenang menuju tengah lautan, tiba-tiba di hadapanku ada sebuah istana yang besar. Pintunya megah terbuat dari perak. Saya pun memasuki istana tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat kamar-kamar megah dan ruang tamu yang lengkap dengan perhiasan. Di dalam istana itu juga ada beberapa buah peti yang dihiasi dengan permata. Karena penasaran, aku pun mendekatinya. Peti tersebut baunya sangat harum. Perlahan-lahan aku buka petinya. Rupanya di peti itu ada jenazah yang masih segar seperti orang tidur. Karena takut, aku pun segera menutup peti tersebut. Aku pun berniat segera pergi meninggalkan istana itu. Namun ketika hendak berjalan keluar, tiba-tiba aku dihadapkan pada 2 pemuda tampan yang sangat ramah. Mereka bertanya kepadaku, "Siapa kamu dan dari mana asalmu?" Setelah aku menjawab pertanyaannya, sepertinya mereka berdua mengetahui kegelisahanku. Mereka pun kembali berkata kepadaku, "Pergilah ke pohon itu, di bawah pohon itu ada tanaman yang indah. Nanti engkau akan jumpai orang tua yang sedang mengerjakan sholat. Dia itu baik orangnya, ceritakan saja dirimu dan keadaanmu kepadanya. Nanti dia pasti akan menolongmu." Aku pun pergi menuju pohon yang mereka tunjukkan. Saat sampai di tempat tersebut, aku melihat ada orang tua yang sedang duduk berzikir di bawah pohon. Aku ucapkan salam kepadanya. Dia pun membalas salamku. Orang tua itu lalu menanyakan jati diriku dan kenapa bisa sampai di tempat ini. Aku ceritakan semuanya kepadanya, termasuk kejadian aneh yang aku alami. Orang tua itu terdiam sejenak merenungkan kisah perjalananku. Ia lantas kembali bertanya kepadaku tentang siapa aku dan dari mana asalku. Setelah aku menjawabnya, orang tua itu berkata, "Kalau begitu duduklah dulu." Aku pun menuruti perintahnya. Aku duduk sambil memperhatikan orang tua itu. Tidak lama kemudian datanglah sekumpulan awan mendekati orang tua itu. Anehnya awan itu bisa berbicara seperti manusia. Sekumpulan awan tersebut mengucapkan salam kepada orang tua itu. "Assalamualaikum ya waliullah." Ia menjawab salam awan itu. Kemudian awan itu berhenti di hadapannya. "Kemana engkau hendak pergi?" tanya orang tua itu kepada awan. Awan itu menjawab, "Aku mau pergi ke kampung ini dan kampung ini." Awan itu lalu pergi meninggalkan orang tua tersebut. Tak lama kemudian datang lagi sekumpulan awan yang lain menghampiri orang tua itu. "Kemana engkau hendak pergi?" tanya orang tua itu kepada awan. Awan itu menjawab, "Aku mau pergi ke kota Basroh." Orang tua itu kembali berkata, "Kalau begitu turunlah dulu." Awan itu turun lalu berhenti di hadapannya.
orang tua itu meminta kepada awan untuk mengantarkanku sampai ke depan rumahnya dengan selamat. Nampaknya awan itu sudah siap untuk membawaku. Namun sebelum berangkat, aku sempat bertanya kepada orang tua itu, "Demi Allah yang telah memuliakan engkau, tolong ceritakan kepadaku apa itu istana tadi dan beritahu aku siapa dua orang pemuda yang berada di istana dan siapa engkau sebenarnya." Orang tua itu menjawab, "Istana yang engkau lihat tadi adalah tempat para syuhada yang meninggal di laut. Orang-orang yang mati syahid di laut dibawa oleh para malaikat. Jenazah para syuhada itu dimasukkan ke dalam peti yang dihiasi dengan emas dan permata. Dan dua orang pemuda tampan yang engkau jumpai tadi, mereka adalah malaikat yang disuruh Allah untuk mengurus para syuhada pada waktu pagi dan petang. Sedangkan aku ini adalah Khidir. Aku dahulu memohon kepada Allah supaya berkumpul dengan umat nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah dijelaskan semuanya, aku pun dibawa awan pergi meninggalkan istana dan orang tua tersebut. Sewaktu terbang bersama awan, aku terkejut karena melihat sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itulah mataku menjadi biru seperti ini." Setelah mendengar kisah pemuda itu, Hasan al-Basri kembali berkata, "Sungguh mengagumkan pengalaman hidupmu, wahai anak muda. Demikianlah kisah pertemuan pemuda bermata hijau dengan Nabi Khidir." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.